Nah, koneksinya kurang stabil ternyata. Mohon maaf ya teman-teman ya, keluar masuk lagi. Karena ini lagi ternyata eh, kelempar lagi saya. Sebentar. Yang tadi sudah terkonvert teman-teman recordingnya. Maaf ya, ini kita lanjut dulu. Saya double ini ya, karena kebetulan wifi di rumah itu tidak stabil ya. Saya pakai tethering, tiba-tiba tapi ternyata tetheringnya tadi nggak stabil. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Sebentar. Maaf ya, tadi ada ini apa? eh Aduh, sebentar. Ada freeze ya tadi sempat keluar dulu. Oke, kita lanjut dulu. Semoga sudah terlihat ya di teman-teman. Oke, tadi kita masuk di sini ya. Di slide 35 teman-teman. Kurang dikit. Bentar. Ya kalau nggak salah di saya kayaknya yang teman-teman yang nge-slow kayaknya. Kalau nggak PC-nya ini yang nge-slow. Sebentar ya. Bentar, saya keluar dulu deh. Kayaknya ada yang bikin berat. Jadi kurang lancar ini. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Nih, ya teman-teman maaf ya. Ada yang ini eh, performanya makanya agak turun. Sebentar, ada yang saya closing dulu sebentar. Ya dia nggak, sebentar ya. Kalau di saya agak nge-slow nih kayaknya. Sebentar. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, kita tadi sampai di sini ya. Oke, mohon maaf ya tadi ada ini ya, sempat keluar juga dari Zoom. Mohon maaf, kita lanjut dulu deh. Nah, untuk query tadi ya, kita ingin menghitung jumlah total karyawan yang gajinya lebih dari 40.000 dolar di setiap departemen, tetapi tidak hanya untuk ini ya, departemen di mana lebih dari 5 karyawan yang bekerja ya. Kalau tadi mungkin kita mempelajari ya penggunaan ini ya, having ya teman-teman ya, yang ada di bawah ya. Tadi di sini dicontohkan untuk query yang tidak tepat teman-teman. Untuk perhitungan total karyawan yang lebih dari 40.000 ya. Nah, di sini ditampilkan ya. Di sini ada yang salah dulu aja kali ya. Yang salah saya ini ya, kita baca bersama. Ada select departemen number, ini kon ya, menghitung karyawannya beserta nomornya ya. Kemudian dari employee ya, salarinya yang lebih dari 40.000 ya. Nah, di sini di group by departemen number, konnya yang lebih dari 5. Nah, ini dinilai kurang tepat teman-teman. Di mana nanti ada perbaikannya ya. Nah, di sini ada query yang lebih tepat teman-teman. Untuk menggambarkan kondisi tadi ya, yang di query 28 di sini teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba membantu membahas, menjelaskan untuk query 28. Kalau belum, nggak apa-apa kita bahas bersama ya. Nah, di sini disampaikan untuk setiap departemen yang memiliki lebih dari 5 karyawan, teman-teman. Jadi, ada permintaan ya, teman-teman ya. Nah, di sini ini nanti dulu aja. Jadi, ambil nomor departemen. Jadi, di sini diselect D number, kemudian jumlah karyawan yang nilainya apa nih, menghasilkan lebih dari 40.000 ya. Jadi, jumlah karyawan ini count, kemudian dari tabel departemen dan juga employee ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, strukturnya di sini hanya mengambil dari ini teman-teman, employee saja. Nah, berbeda dengan yang di sini. Dia melakukan join ya, departemen dan juga employee. Kalau di sini hanya employee ya, teman-teman. Kemudian ini ya, where department number and salary lebih besar dari 40.000 ya. Di mana di dalamnya masih ada subquery ya, teman-teman ya. Select department number from employee ya. Group by. Jadi yang ada di dalamnya tadi ya. Nah, di sini ya, yang ada di dalamnya ini masuk ke ini ya. Yang ada di dalamnya tapi tidak pakai count ya. Jadi countnya hanya untuk menghitung yang lebih dari 5 dimanfaatkan menjadi maaf. Jadi bagian dari subquery ya, dari proses join yang ada di luar ya.
Jadi di sini untuk ini ya, mengakomodir untuk setiap departemen yang memiliki 5 karyawan. Nah, ini yang teman-teman. N-nya ini yang 5 karyawan, ini salarinya yang lebih dari 40.000. Nah, di sini ya. Nah, ini mungkin jadi kayak ini ya, query-nya lebih bertingkat ya, karena sub query. Karena ada adzan, mungkin kita sambil ini dulu ya, menunggu sampai azannya selesai. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Hmm, oke, sebentar. Nah, di sini ada penggunaan case, teman-teman. Nah, kalau teman-teman memanfaatkan case ini juga bisa, teman-teman, di dalam konstruksi SQL ya. Di mana untuk case, nanti teman-teman akan menggunakan ini, kondisi tertentu. Kalau saya, menurut saya kayak case itu kayak if, teman-teman. Jadi nanti teman-teman ada suatu kondisi tertentu. Jadi
Case itu secara fungsional seperti if sih teman-teman. Jadi ada pendefinisian suatu kondisi ya. Nah, ketika suatu nilai dapat berbeda, nilainya bisa berbeda berdasarkan suatu kondisi. Jadi seperti if juga sih di sini. Jadi case katakanlah kondisinya apa gitu ya. Nah, ini dapat digunakan di bagian manapun dari query ya. Nah, ini bisa disesuaikan, tapi mungkin strukturnya kita lihat ya, struktur penulisannya ya. Berlaku saat melakukan query, kemudian insert ataupun update. Jadi bisa aplikasikan dalam query biasa, insert ya, ataukah update. Query biasanya select teman-teman mungkin. Nah, di sini untuk penggunaan case ya teman-teman ya. Untuk penggunaan case ini menunjukkan karyawan yang menerima kenaikan gaji yang berbeda di departemen yang berbeda nih teman-teman. Nah, ini ada contoh ya penggunaan case ya, tapi memang strukturnya berbeda dengan kalau pakai if ya. Pakai if mungkin berbeda kalau misalkan di sini, tapi kalau bisa pakai SQL itu lebih lebih familiar kita pakai case ya kalau untuk ini ya, kayak kondisionalnya untuk mendefinisikan suatu kondisi. Nah, di sini ada contoh ya U6 ini ya. U6 di sini teman-teman ingin mencoba tidak? Ada penjelasannya juga, tapi sambil dijelaskan boleh. Silakan. Teman-teman Enda yang ingin mencoba untuk yang ini U6. Mungkin Silakan Mas. Boleh. Oke, jadi di sini kita mengupdate tabel employee, men-set salary-nya itu dengan kondisi case-nya itu ketika departemen nomor 5-nya itu, maka dia mendapatkan kenaikan gaji tambah 2.000. Nah, kalau yang ketika kondisinya departemen nomor 4 itu kondisinya maka dia gajinya itu ditambah 1.500. Dan yang terakhir kondisinya departemen nomor 1 maka dia gajinya dinaikkan 3.000. Tambah 3.000 ya. Oke. Mas Rivaldo silakan ya. Mungkin nanti tadi nama yang teman-teman yang sudah nggak apa-apa ya. Jadi dicatatkan lagi, di copy aja, di copy paste aja namanya bagi yang sudah tadi ya. Nah, terima kasih banyak sudah membantu menjelaskan nih teman-teman. Ini pemanfaatan penggunaan case ya. Kalau case di sini ya sama ya secara apa ya, logika sama kayak if ya teman-teman ya. Di mana ada kondisional tertentu yang terpenuhi ya. Di sini tadi disampaikan teman kita ya. Dia salarinya ingin dinaikkan, tapi lihat dulu kondisionalnya. Misalkan dia departemen numbernya 5 ya. Nah, di sini akan mendapatkan kenaikan sekian gitu. Jadi ada kayak if dan juga kan sama kan ya secara strukturisasi mungkin secara umum, tapi mungkin bentuk dari penulisan agak berbeda ya. Kalau case ya. Jadi misalkan di sini yang 4 ada tambahan 1.500, yang satu ada tambahannya 3.000 ya teman-teman. Jadi mungkin hanya penulisan strukturnya yang sedikit berbeda nanti, menyesuaikan dengan kasusnya juga sih. Itu. Ini untuk case ya. Case ini secara apa namanya? Secara fungsionalitas ya. Jadi saya penentuan ada kondisi tertentu yang didefinisikan gitu. Jadi nilainya bisa berbeda. Nah, ini adalah blok ya, struktur yang secara umum teman-teman bisa gunakan. Kalau kita melihat tadi ya, yang umum kan struktur blok umum yang sampai where ini ya teman-teman ya. Ada select, ada from, ada where. Kemudian di sini ada kata diperluas teman-teman. Di mana kalau kita extend lagi, kita perluas lagi, itu teman-teman bisa kembangkan ya struktur select from where menjadi penambahan ada group by, ada having memang jika diperlukan, kemudian ada order by juga, ataupun ada pemanfaatan yang lain ya kayak subquery dan sebagainya, tapi memang kalau diperlukan saja gitu. Jadi tidak harus katakanlah teman-teman menerapkan semua semua apa jenis ini ya query untuk diaplikasikan gitu. Nah, kemarin itu teman-teman, nah ini sudah akhir ya dari apa namanya pokok bahasannya. Nah, yang kemarin sempat ini ya kita singgung untuk subquery kali ya. Kalau yang join kemarin kita habis belajar join ya. Untuk yang join sebentar. Kalau yang join mungkin kita sekilas juga nggak apa-apa teman-teman sebentar. Jadi saya sudah buka join tapi malah belum ya. Ini ada subquery-nya dulu kali ya teman-teman yang sudah terbuka. Ini subquery yang kita pelajari kemarin ya. Jadi teman-teman nanti bisa sambil mengingat kembali untuk subquery. Nah, ini subquery sebentar. Bisa geser. Nah, ini ya subquery ada di dalamnya ya. Jadi ya, query di dalam query ya.
Nah, teman-teman bisa menggunakan ya select from where ya, di mana di dalamnya masih ada operasi yang lain ya. Nanti ada di dalam select, insert ataupun update dan delete ya. Nah, nanti bisa dikombinasikan dengan operator perbandingan lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Dan ada juga pemanfaatan in, any ya. Nah, nanti di sini ya dia letaknya subquery, ada query lagi, ini secara struktur. Jadi ada inner query, teman-teman. Inner query itu yang ada di dalam. Nah, nanti ada outer query. Yang dieksekusi biasanya berawal dari sini dulu ya. Nah, ini subquery atau inner query dijalankan sebelum main query atau outer query. Jadi dari yang ada di dalam dulu, kurung ya, baru masuk ke yang di atasnya. Nah, jenis-jenisnya, nah ini ada beberapa tipe ya, subquery-nya ya. Nah, ada single row, multiple row ya. Nah, mungkin kita langsung ke contoh aja kali ya. Ada contohnya biar lebih memudahkan kita. Nah, ini sempat ya kita pelajari terkait contoh untuk subquery ya, di mana teman-teman katakanlah di sini diminta ya mencari data produk yang harganya harga belinya ya atau buy price melebihi rata-rata harga belinya. Jadi teman-teman hitung harga beli rata-rata dari produk dulu, baru teman-teman tentukan ya produk yang nilainya ini ya. Cari produk yang harga belinya melebihi rata-rata ya. Jadi buy price-nya lebih dari rata-rata. Jadi teman-teman harusnya punya data rata-rata dulu. Kalau teman-teman belum punya data rata-rata nanti kan kesulitan ya cari patokan lebih tinggi dari nilai berapa gitu ya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada penggunaan subquery. Kemudian di sini ada perhitungan ya teman-teman ya. Untuk ini ya, menghitung ini apa namanya contoh ya produk harga belinya tadi sama dengan harga beli termahal teman-teman. Dari harga termahal jadi menggunakan max ya. Jadi dia pengen sama dengan ini ya kata kuncinya ya. Sama dengan harga beli termahal di mana kita tentukan dulu. Nah, ini ada kombinasi juga teman-teman menggunakan tadi ya fungsi aggregate ya. Aggregate function kita combine ya. Tadi juga ya ada average ya, AVG aggregate function baru kita kombinasikan di dalam satu subquery untuk membantu ya menentukan ini ya kiranya yang sama dengan harga termahal gitu ya. Nah ini seperti ini. Ini cuma mereview sekilas aja nggak apa-apa teman. Karena kan kita pokok bahasanya ini ya ada bersinggungan dengan subquery ya. Kemudian ini ada juga ya teman-teman ya. Select customer number ya. Nah, customer name dari customer ya. Nah, di sini select distinct ya. Jadi customer numbernya dari payment dulu. Nah, di sini diminta nih, carilah customer yang pernah melakukan pembayaran. Nah, di sini diminta nih teman-teman untuk memunculkan ya data ini ya. Jadi diminta data yang merah dulu nih teman-teman. Select distinct yang jadi yang sudah ada di dalam tabel payment ya. Customer number yang sudah terdata di tabel payment karena kita ngecek customer yang sudah bayar. Baru nanti teman-teman panggil ya. Katakanlah di dalam ini ya, di dalam permintaan untuk memunculkan customernya ya, itu. Ini adalah aplikasi penerapan dari si subquery ya, ketika dikombinasikan dengan beberapa pernyataan insert, update, dan delete ya. Misalkan insert into, di mana teman-teman juga mengambil ya, select order ya, select from ordernya ada yang kurang tutup ya. Kemudian ada dicombine dengan update ya. Update di mana di sini ada kombinasi juga ya teman-teman ya. Update tapi diminta ya ada spesifikasi khusus penggunaan fungsi aggregate minimal ya dari order amount sebelum nanti dilakukan operasi update. Kemudian ada penghapusan ya delete dari order di mana dia mengambil ya nilai max ya, maxnya dulu ditentukan baru nanti dihapus yang katakanlah misalkan yang diminta kurang dari nilai max ya. Nah, ini ada kombinasi-kombinasinya. Nanti teman-teman bisa buka kembali materinya, karena memang hanya kebetulan kita ada yang bersinggungan ya. Jadi sembari, karena waktunya masih ada, sembari kita bahas bersama ya, supaya mengingatkan kembali ya.
Nah, di sini untuk aturan subquery dalam sebuah query boleh memiliki lebih dari satu subquery. Jadi ada subquery-nya lagi ya, satu subquery ada lagi di dalamnya gitu ya. Boleh nih. Sebuah subquery boleh memiliki subquery lagi di dalamnya. Kemudian operator perbandingan dapat digunakan. Ini teman-teman bisa menggunakan ragam operator ya, banyak ya, baik sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan dan sebagainya ya. Tidak sama ini ya, sama ya, tidak sama antara lebih besar lebih kecil sama apa tanda seru dan sama dengan. Kemudian ada in, any, some, all, exist, not exist ini ya. Nah, di sini ada operator subquery ya teman-teman ya. Nah, syarat dalam penggunaan operator adalah hanya boleh memiliki satu baris ya. Nah, di sini ada ini ya teman-teman ya, penggunaan seperti ini ya. Jadi result hasil keluarannya kalau bisa sih ini ya, hasilnya itu returnnya hasil kembaliannya satu teman-teman. Katakanlah misalkan di sini ditanyakan nilai rata-rata ya. Nilainya rata-rata kan sudah keluar hanya satu kan nilainya. Sedangkan kalau di sini ada kondisi ya, di mana hasil nilainya itu lebih dari satu outputnya, output hasil keluarannya ya, lebih dari satu ya. Nah, kalau misalkan ini ya teman-teman ya, ada kondisional yang lebih dari satu. Nah, solusi untuk permasalahan ini bisa menggunakan ini teman-teman, any atau some atau all ya. Nah, ini ya. Di sini ada operator any, some, dan all ya. Di sini nanti akan memeriksa ya outer query dengan salah satu hasil dari subquery ya di sini. Nah, ada ini ya, kalau misalkan kita menggunakan some ini alias dari any ya. Kemudian all ini seperti yang tadi kita bahas ya, all ini adalah semua ya, suatu nilai sesuai dari semua anggota ya dari subquery. Kalau all ya. Jadi mungkin amannya teman-teman kalau misalkan ada yang bersesuaian pakai yang sama atau any saja ya. Jadi kiranya kan nggak harus semua. Jadi ada yang bersesuaian sudah bisa merepresentasikan. Subquery boleh memiliki data lebih dari satu baris ya. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Untuk penggunaan any dan juga all ya. Nah, untuk di dalam ini ya, yang subquery-nya, select employee number from employee, where office code ini ada 6 ya. Jadi di sini ya, karena dia mintanya ini any ya teman-teman ya. Any di sini office code-nya ada 6, kemudian akan ditampilkan ya di sini ya. Tapi di sini malah ini ya, office code-nya, karena kita nggak ada ini ya, nggak ada kode tampilan ininya sih. Jadi cuman contoh ini ya. Jadi teman-teman ini langsung datanya ya. Jadi employee number sama first name. Mungkin ada data terkait dengan office code-nya ya. Jadi ini langsung ke result-nya. Nah, di sini yang office code-nya ada 6 ya. Sama dengan 6 ya. Any kiranya kalau ada biasanya dimunculkan nih teman-teman. Sedangkan coba kita lihat dengan yang contoh yang ada di bawahnya ya. Employee number, first name, employees ya. Employee number ada di sini kita lihat ya agak sedikit berbeda ya. Di sini employee number any. Di sini ada all teman-teman. Nah, select employee number ya. From employee where office code-nya 6. Sama ya secara struktur. Hanya bedanya ini pakai any, ini pakai all teman-teman. Kalau di yang atas hasil result-nya adalah ini. Kalau yang di bawah ini menghasilkan 0 row ya. Karena tidak ada employee number yang sama dengan semua employee number yang ada di subquery ya teman-teman. Jadi dia ngetesnya harus sama semua gitu teman-teman. Jadi bedanya gitu ya. Katakanlah kalau gimana ya, mungkin saya agak ini ya, mungkin analogi yang memudahkan ya. Kalau di sini katakanlah kalau ada dia langsung diambil teman-teman. Jadi katakanlah di sini. Jadi kalau di sini ini ya, mungkin secara contohnya gini. Karena tidak ada employee number yang sama dengan semua employee number yang ada di subquery ya. Jadi secara jadi itu harus sama semua gitu teman-teman. Secara ini mungkin apa ya, analogi yang memudahkan tuh. Kalau di sini misalkan katakanlah ya kalau any itu ada yang bersesuaian itu boleh ya. Mungkin kayak kalau n ya teman-teman ya, harus semuanya itu terpenuhi gitu ya. Kayak n ya. Kalau kalau n itu kayak or teman-teman. Misalkan ada yang kurang sesuai dikit gitu ya, ada yang kurang
ini ya kurang bersesuaian pun ini ya boleh di data itu dipanggil gitu ya. Tapi kalau all di sini berarti semuanya harus bersesuaian semua. Jadi di sini yang diminta ini ya employee number dengan employee number dari employee ya. Di sini semua employee number ya, semua employee numbernya itu harus sama dengan ini ya, all ini ya, dengan all yang ada di dalamnya. Gimana kalau di dalam employee number ini ada potensi juga nggak sama dengan ini ya. Karena harus all. All itu berarti semua. Antara kanan dan kiri, katakanlah kalau menurut saya analoginya hampir mirip dengan N ya. Jadi antara kedua sisi itu harus sama persis gitu. Itu untuk all. Jadi makanya agak sedikit, mungkin kalau misalkan kita memunculkan data, kalau misalkan kita butuh ada yang bersesuaian, jadi dia hasilnya tidak akan muncul, teman-teman. Jadi lebih mungkin memudahkan yang any ya. Kalau any, ini misalkan ya katakanlah dari employee number, kiranya ya, ada beberapa employee number yang bersesuaian boleh ditampilkan. Tapi kalau di sini, semua employee number memang harus bersesuaian sama persis dengan yang ada di kanan dan kiri itu harus sama. Jadi antara di kanan dan kiri sama dengan ini nilainya sama. Karena di sini ada tulisannya all. Gitu. Jadi semua anggota dari yang ada di dalam merah ini ya, itu sama di employee number gitu. Makanya di sini hasilnya 0 ya. Kemudian di sini ada operator in akan memeriksa ya apakah suatu nilai outer ada di dalam hasil subquery. Nah, operator in ini bisa disamakan dengan any ya. Lawannya not in, teman-teman. Nah, ini untuk not in ini mungkin teman-teman bisa pakai ini ya. Tanda ini ya, apa tidak ada ya. Ini tidak sama ya. Ya, tanda tidak sama all ya ini untuk not in. Nah, di sini ada contoh lagi teman-teman untuk apa nih? Product name ya by price ya, di mana di sini ada nilai ya teman-teman ya. Ada in-nya ya teman-teman ya. Nilainya ada 2 nih teman-teman. Ada yang product code ya. Jadi yang ada merah ini ya teman. Merah ini hasilnya di sini ya. Ini ya keluar jadi ini ya hasil outputnya ada 2. Nah, nanti hasilnya akan dimunculkan 2 gitu in. Nah, kalau not in, nah di sini ya ada not in ya, teman-teman. Ada not in ya, penggunaan not in ya. Not in di sini ada juga ya. Nah, ini untuk penggunaan not in misalkan ini ya. Sama sih untuk strukturnya. Hanya saja ada dan tidak ya. Gitu. Kemudian ini tadi ya, yang eksis sama not eksis ya. Untuk eksis di sini dicontohkan ya, ada suatu pernyataan untuk mendapatkan data mata kuliah yang diambil mahasiswa. Misalkan select all ya, from mata kuliah M, where exist ya, select, ini ada all ya, ambil mata kuliah A, ini where, nah ini, kadang ini juga mungkin teman-teman, tidak jarang ya teman-teman, aplikasi penerapan alias itu nggak selalu pakai S ya. Kalau mungkin teman-teman melihat implementasi, itu ada pula ya teman-teman ya, yang menerapkan alias itu tidak pakai S. Tapi kayak gini ya mungkin contohnya ya, makul M. Kemudian ambil MK jadi A gitu. Nah ini salah satu bentuk alias juga teman-teman yang mungkin teman-teman tidak jarang bisa temui juga ya kalau melihat contoh-contoh dalam query itu ada teman-teman. Dan ketika diaplikasikan bisa berjalan juga. Jadi tidak selalu harus memanfaatkan alias S ya. Ini ada contohnya. Nah ini ya. Jadi matkul ini dialiaskan M teman-teman kan di sini dipanggilnya pakai M kan ya. Tapi dia nggak pakai S kan ya. Nah ini bisa juga teman-teman. Nah, ada ya beberapa memang bisa teman-teman. Jadi nggak harus selalu pakai S ya untuk proses alias. Tapi secara teoretikal jauh lebih jelas jika menggunakan S gitu. Nah, karena kan konseptualnya, jadi teman-teman konseptualnya tahu ya. Jadi kalau diimplementasikan tidak salah juga teman-teman seperti ini. Makul M, ambil MKA, ini juga tidak salah ya. Ini salah satu aplikasi dari alias. Nah, ini ada where exist ya. Nah, ini jika ada select ya. Dari ambil mata kuliah A where ini M ya. Matkul, kode matkul sama dengan ambil ya.
Jadi ini yang mata kuliah yang diambil mahasiswa nih teman-teman. Jadi bisa menggunakan subquery ya. Nah ini kebetulan dia mengecek nih teman-teman. Kalau where exists ya, exists ini akan mengembalikan nilai true ya. Kalau misalkan ada hasilnya nih teman-teman. Ada hasilnya dia akan keluar nilai true-nya seperti ini. Misalnya ini contoh penerapan exists nih teman-teman. Jadi katakanlah dia ingin mendapatkan data mata kuliah yang diambil ya. Dia menyamakan nih teman-teman. Di tabel ambil MK sama di tabel matkul. Nah, ada kode yang serupa. Diambil yang tabel transaksional, di matkul ini yang tabel biasa ya, tabel asli dari mata kuliah. Nah, kalau ada yang bersesuaian dihasilkan dari subquery ini, kemudian nanti ini ya, select from matkul M ya, where exists ya, nanti akan dimunculkan ya matkul-matkul yang kiranya tadi ya, yang memenuhi kondisi dari subquery tadi. Gitu. Nah, ini ada beberapa matkul ya, teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada contoh ya. Mendapatkan data mata kuliah yang tidak diambil mahasiswa. Nah, ini yang tidak diambil, teman-teman bisa memanfaatkan. Contohnya misalkan not exist, teman-teman. Dari kode serupa, hanya saja teman-teman mengganti dengan not exist. Kalau tadi exist ya. Nah, yang tidak ada ya. Jadi tidak sama dengan nanti. Nah, ini dari subquery-nya nanti akan dimunculkan ya mata kuliah yang kebetulan tidak ada gitu. Nah, ini contoh penerapan dari exist tadi ya. Kita coba sedikit refresh lagi ya memori terkait dengan penggunaan subquery. Karena kebetulan ada yang ini ya terkait dengan materi kita. Kemudian ini tadi ya. Kalau join kayaknya teman-teman juga sudah familiar ya join. Jadi kayaknya nggak usah di ini kan ya. Kemarin kalau tidak salah ada join juga ya untuk ininya ya. Saya agak lupa kemarin ada joinnya ya. Joinnya mungkin teman-teman udah ini ya. Udah ingat sebentar atau saya ini lagi sebentar saya stop share dulu. Yang join kayaknya tadi saya membuka filenya deh. Yang join tuh teman-teman juga sudah familiar ya. Paling yang berbeda antara union ya. Kalau union kan teman-teman pakainya ini ya, right sama left ya. Karena dia tidak bisa langsung union. Jadi teman-teman harus combine dua ini ya. Nah, ini SQL join. Teman-teman juga sudah pernah ya kemarin. Jadi cuman hanya merefresh saja sih paling memori terkait dengan SQL join karena tadi disinggung ya. Jadi yang untuk natural ya tadi ya, natural join. Nah, ini teman-teman tadi saya buka juga sih untuk natural join. Tapi tadi ke close ya, karena di saya kayaknya ini keberatan teman-teman. Tadi karena mungkin ini ya koneksinya putus jadi malah ini crash sebentar. Nah, ini saya izin share screen dulu. Nah, ini sebentar. Ini ya teman-teman. Nah, ini mungkin saya tadi sempat search ya untuk natural join teman-teman bisa lihat ya. Nah, natural join ini posisinya ada ya, sama ya. Kalau kita bahas untuk equi tadi kan dikatakan equi mirip ya dengan equi join teman-teman. Equi join ini juga sama aja dengan inner irisannya. Jadi natural join ini tepatnya kan ada di sini ya, gambarnya kan ini ya. Ada gambarnya ini ya, kita bisa klik ya di sini. Nah, ini ya, natural join kan ada di dalamnya ya. Equi ini kan di luar. Nah, pada natural join ada di dua-duanya ya. Jadi dari masing-masing tabel ya, tapi dia sebenarnya dari keduanya yang bersesuaian juga. Jadi hampir mirip juga dengan konsep equi ya. Tapi natural join ini ada berada di keduanya. Kalau secara gambar ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya tidak jauh juga dengan konsep equi karena dia bagian dari equi join. Ini untuk secara konseptual ya. Jadi kalau di dalam contoh seperti ini teman-teman. Tadi saya sempat ngecek ya sebentar. Nah, ini ada tabel. Nah ini ya. Bentar, ada deh. Nah ini ada contohnya nih teman-teman. Teman-teman bisa cek ya di sini. Saya share dulu kayaknya. Tadi masuk belum? Saya masih share ya. Nah ini ya. Yang ini teman-teman. Untuk ada dua tabel ya. Ada tabel food,
ada tabel company. Untuk proses natural join-nya sama ya. Jadi dengan di sini ada kode company ID, ada company ID yang ada di dalam tabel yang kedua ya, tabel 1 dan tabel yang kedua. Nah, keduanya kita cari nih teman-teman. Same kolom ya. Nah, kolomnya yang sama saja. Kan sama ya dengan inner irisan ya. Kita lihat di sini yang dimunculkan 16 ya, karena di keduanya ada 16, kemudian 15 ya, karena memang ada 15, kemudian 17 dan juga ada 15 lagi ya. Nah, kemudian ada 18 nih teman-teman, karena dua-duanya ada 18. Yang tidak ada 19 ini teman-teman, karena kan yang punya 19 hanya satu tabel. Nah, jadi diambil dari kedua tabel yang nilainya ada yang sama gitu ya. Jadi konseptualnya kita kembali lagi dengan gambar yang tadi. Bersesuaian ya. Natural join ini kan ada di dalam equi join. Nah, equi join ini kan konsepnya seperti yang ini ya. Ini ya. Ini ya teman-teman ya. Kita kemarin ya yang belajar terkait dengan join ini kan macam-macamnya ya. Nah, inner ya, sama ya irisan yang ada di sini. Kalau yang outer tuh yang di luar teman-teman. Nanti ambil di left, di right. Kemudian yang full ya, kita union ya. Antara right sama left ya. Karena di MySQL tidak mengakomodir. Nah, ini teman-teman. Kemudian ini ya, yang tadi saya singgung old syntax yang ini teman-teman. Di sini ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada old syntax ini ya, di mana pakai koma langsung. Ini langsung pakai where. Kalau kita biasa kan pakai inner join. Tapi teman-teman pakai join saja juga bisa. Jadi tidak harus pakai ini ya, pakai inner. Tapi pakai join saja juga sudah bisa. Nah ini ya. Equi join ini sama teman-teman. Equi ini kan sama tah untuk ini ya. Sama untuk apa namanya irisan atau hasil yang dihasilkan sama dengan irisan yang tadi. Bisa juga mencakup ini ya yang tadi apa namanya natural ya tadi ya. Nah di sini untuk strukturnya ini teman-teman select from where ya sama yang struktur biasa ini sama aja untuk yang join. Nah ini ya tadi ya kalau nggak salah ini yang agak agak rancu ya. Select from nah tiba-tiba ini ya. Oh ini yang join on masih ada yang ini teman-teman. Saya sempat ngecek tuh ada yang tidak sama ya. Nah kayak gitu kalau misalkan dites sih kalau aman nggak apa-apa. Nah, ini ada combine ya. Ini untuk contohnya sama ya. Nah ini ya join sama where ini loh teman-teman agak aneh. Join sama where kan ya. Kalau join biasanya kan on ya. Tapi ternyata dengan n ya. Tapi kalau misalkan tidak ada masalah ketika dieksekusi di command line ya nggak apa-apa gitu. Nah ini untuk join. Nah teman-teman bisa langsung join saja gitu ya. Ini not equi, maaf. Yang theta yang not equi. Jadi tidak sama. Tidak sama ya lawannya equi. Jadi katakanlah kalau tidak sama itu teman-teman menggunakan tanda yang tidak sama dengan. Jadi lebih besar, lebih kecil. Nah, menggunakan tanda selain sama dengan. Itu masuk not equi. Kemudian left sama ya. Left ini berarti tabel yang ada di kiri. Hanya saja teman-teman menggunakannya left outer gitu. Pemanggilannya ya. Gitu. Kalau untuk right sama juga ya konseptualnya. Dengan join hanya saja menggunakan pemanggilan right. Nah, kalau untuk full teman-teman bisa kombinasikan ya. Tapi kita pakainya biasanya antara ini ya. Union ya teman-teman ya untuk full tuh. Union antara left dan right. Kemudian ini sama ya. Ini sebentar. Jadi saya ini ya. 11 tuh sama nih teman-teman yang join. Sama juga sih teman-teman. Ini yang self join ya. Join diri sendiri. Jadi ini kelanjutan kemarin ya. Jadi beberapa yang belum dibahas di join yang pertama. Kemudian ada cross join. Self join itu join ke diri sendiri teman-teman. Di mana dia merupakan tabel serupa seperti yang tadi. Jadi pakainya employee, dia juga pakainya employee juga. Itu join diri sendiri sebenarnya dia. Jadi tadi ya tabel employee sebagai E. Kalau ini ya, mungkin kalau tadi employee E, kemudian ada employee sebagai S ya tadi ya contohnya ya. Nah itu melakukan self join. Kemudian dia mendefinisikan ya field-nya yang sama. Kemudian ini untuk self join, contohnya nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian cross join ini cross product teman-teman Cartesian atau katakanlah kali ya. Jadi X dikali Y teman-teman. Setiap nilai ini nanti akan dipasangkan dengan nilai yang ada di tabel berikutnya ya. Tabel 1 akan berpasangan dengan hasil di tabel 2. Jadi resultnya mungkin agak panjang ya, banyak.
Nah, di sini untuk cross join, teman-teman. Nah, cross join ini semua, teman-teman. Jadi dihasilkan pasangan ya dari semuanya ya. Jadi antara company sama food ya. Jadi hasilnya nanti akan terpanggil semuanya. Jadi seperti ini ya. Jadi di satu baris ini berpasangan sama semua anggota. Kemudian baris kedua berpasangan dengan semua anggota, baris ketiga dan seterusnya sampai kelima jadi dipasangkan semua untuk cross join. Ini cuma sedikit merefresh saja. Kalau multiple kan memang ada beberapa ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ya, strukturnya paling ada penambahan di sini. Double ya, inner ke inner lagi. Nah, itu sedikit pembahasan saja, merefresh lagi terkait dengan penggunaan join sih, teman-teman. Mohon maaf ya, tadi koneksinya sempat terputus, ternyata hujan juga. Oke, mungkin kita sambil ngecek ya, tadi saya tambahkan ini. Silakan dicek dulu di leads untuk presensinya, diisikan dulu teman-teman. Untuk yang praktikum, mungkin mohon maaf ya, belum ada isiannya kan ya. Nah, karena dia masih berhenti di 3, nanti kita lihat dulu ya, nanti informasi dari tim dosen bagaimana ya teman-teman ya. Karena kalau saya belum dapat info ya, kiranya mau apa gitu. Itu sih teman-teman, khawatir saya gini, kalau dari saya tiba-tiba ternyata materinya beda kan teman-teman nanti nggak sama ya, nanti sama teman-teman yang lain. Jadi kita biar samaan ya. Karena tim dosen ya teman-teman ya. Jadi tidak jarang kita memang harus seragam dulu untuk materi paling tidak. Nah, di sini teman-teman silakan untuk isikan presensi. Kemudian ini teman-teman, untuk tugas mungkin sembari silakan dicek di leads-nya ya. Tadi saya coba tambahkan nih teman-teman, sebentar. Sembari dicek aja. Untuk tugasnya tadi saya cobakan itu dari buku yang sama ya, dari pembahasan kita itu di sini sebentar. Ini yang kelas B ya tadi ya. Nah, ini ya. Karena dipisah-pisah ya. Jadi saya kasih keterangan aja ya teman-teman ya. Ini ya. Yang di kita yang kelas B ya, yang di atas tadi chatnya. Itu yang kita kelas B ya. Sama sih yang lain. Saya kurang tahu kalau yang lain sama atau tidak ya. Coba sambil saya cek juga. Beda kayaknya teman-teman. Beda-beda. Nah, ini tadi saya ambilkan dari bukunya ya. Untuk tugasnya nanti silakan dicek aja. Untuk tugasnya jadi sebentar saya share screen dulu kali ya. Ini sebentar. Tadi masuk di pertemuan 9 ya. Nah, ini saya izin share screen dulu untuk ini ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk review pertemuan kelima, nanti dari penjelasan tadi ya. Nah, bukunya mungkin sudah bisa dicek ya, di Leads ada juga bukunya, misalkan teman-teman membutuhkan apa namanya penjelasan dari buku ya. Kalau pembahasan tadi kita sempat singgung juga ya, tadi ya terkait dengan pemanfaatan nul ya. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan aplikasikan untuk pertanyaannya. Kemudian ada ini ya, tadi kan kita banyak membahas ya terkait dengan beberapa tabel, beberapa sintaks ya yang sudah dijelaskan teman-teman kita. Tadi saya coba merefer ke tabel yang aslinya ya. Nah, nanti teman-teman dicoba saja dibuat dulu tabelnya. Nah, ini ada tabel, kemudian di sini ada isian data tabelnya, teman-teman. Saya juga penasaran sih, teman-teman. Silakan nanti sambil dicoba ya. Nah, untuk tabelnya ini, teman-teman. Jadi, tadi ya tabel employee itu isinya ini, departemen ini ya. Kemudian location, kemudian ada project, ada works on. Ini tadi yang kita sempat bahas ya. Nah, ini dependent. Dependent ini ternyata ini sendiri, teman-teman. Dia sama, tapi sebenarnya kan dari employee juga ya. Dia employee juga, tapi dia ada mungkin pengkodeannya yang berbeda ya. Di sini ada sama nggak? Ini sama nggak? Coba kita lihat ya, karena agak besar. Orangnya bisa berbeda ya teman-teman ya, dependent. Nah, ada yang berbeda tapi bisa juga orang yang sama. Tergantung ininya sih sebenarnya. Kalau memang beda nanti dicobakan aja teman-teman. Jadi silakan nanti dicoba untuk soalnya.
Kemudian dicoba aja ada beberapa query nih. Ada 5 teman-teman untuk query-nya. Nanti bisa dites ya untuk percobaannya. Nah, nanti silakan dikumpulkan pakai Word aja ya, seperti biasa. Boleh screenshot, boleh copy kode, silakan yang memudahkan teman-teman aja. Yang penting terlihat terbaca aja gitu. Nah, ini untuk review dari pertemuan 5 ya. Biar teman-teman mencobakan ya. Kayaknya karena kita sering ngebahas ya kayaknya ya, tabel dan juga beberapa tabel ini ya. Jadi tapi kita kayaknya nggak terlalu tahu ya isiannya seperti apa. Jadi sembari biar teman-teman ada database-nya nanti kalau misalkan ingin mencobakan beberapa kode, jadi bisa gitu. Oke. Silakan nanti bisa dicoba. Kemudian ini mungkin. Silakan teman-teman bisa on cam dulu mungkin. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya teman-teman ya. Ini tadi saya taruh yang kelas B. Kemudian yang nanti untuk kelas pengganti mungkin menyusul ya. Sama proyeknya nanti menyusul ya. Informasi proyeknya proyek seperti apa gitu ya. Nanti biar diinfokan lagi. Nah kemudian bisa tolong on cam, mungkin yang bisa on cam, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikonfirmasi dulu. PR saya kayaknya itu ya tadi ya, yang mengkonfirmasi untuk praktikum sama ini ya, project teman-teman ya. Karena kita belum ada info, jadi nggak apa-apa ya teman-teman, nanti dulu nggak apa-apa. Kemarin kalau nggak salah ini ya, saya sempat dengar di kelasnya Bu Dekan, teman-teman diminta untuk bikin grup ya, buat grup kalau tidak salah ya. Jadi nggak apa-apa nyicil dulu lah kali ya bikin grupnya. Kemarin di sebelumnya kan sudah ada tim project di ini ya semester ganjil ya. Nah nanti paling kalau misalkan memodif dari yang sebelumnya tuh nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu signifikan dari yang teman-teman buat itu nggak apa-apa sebenarnya. Sebentar saya ini dulu ya. Silakan ada yang mau ikut apa foto bersama teman-teman silahkan untuk bisa on cam dulu. Saya hitung mundur ya. Untuk slide 1 dulu ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar, saya save dulu ya. Banyak materinya lebih kayak review teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mungkin mengecek lagi materinya. Kemudian yang slide 2, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman. Kalau mau off cam, sebentar saya simpan dulu yang slide 2. Mohon maaf ya, tadi koneksinya sempat terputus. Jadi tadi nggak ini ya, saya tadi nggak ngikutin. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang ini kan ada datanya teman-teman yang tadi sudah aktif kan masih tersimpan di chat. Oke, terima kasih banyak untuk kelas hari ini. Ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan dulu mungkin selain yang tadi project sama pengganti untuk praktikum. Ada tidak yang lain yang ingin di apa konfirmasi? Kebetulan hujan juga ya. Dan saya kira nanti kalau misalkan ini nggak apa-apa teman-teman, nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau belum pasti kayaknya nanti teman-teman jawabannya saya paling belum pasti ya. Kalau belum ada fix ini ya info. Silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada berarti cukup ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin kalau misalkan tadi ya saya dalam penyampaian ada kesalahan, baik kata atau mungkin tadi ya koneksi juga. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nanti silakan dicobakan teman-teman untuk tugasnya. Nah, itu biasa seperti biasa ya. Jadi seminggu. Jadi nggak usah buru-buru. Terima kasih banyak sama untuk nanti yang info selanjutnya yang lain nanti menyusul ya. Dan tugasnya juga nanti kita menyesuaikan, nggak apa-apa. Jadi nggak akan buru-buru kok. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya kelasnya. Terima kasih.